dengan kemarin adanya kebijakan KDM kan gitu, larangan street tour. Nah, Ya. Bapak ini gimana nih pariwisata ini, Pak? Andai bertemu dengan Pak Deddy Mulyadi asli bukan saya nih kan ini. Apa yang akan sampaikan nih? Faktanya emang keadaan seperti itu, sedangkan dari pihak pariwisata saya lihat kelihatannya kan. Jangan sampai anak sekolah ataupun juga siswa-siswa itu dijadikan objek untuk bisnis pariwisata. Pak Gubernur sendiri, okelah kita bangun, okelah kita operasionalkan bandara, okelah kita tonjolkan nih keunggulan-keunggulan dari destinasi kota dan kabupaten akan dibangun dan dibantu dengan infrastruktur yang lebih baik. Ini kalau Pak KDM sampai dimakjulkan, Jawa Barat ini siapa? Pemimpinnya mau siapa, Pak? Bapak memilih siapa? Halo, selamat siang para traveler ataupun Sobat Merjaya. Saya sekarang podcast mengenai hal-hal yang sedang hangat di dunia pariwisata pada saat ini, terutama di pelaku pariwisata Jawa Barat. Infonya yang mau bertanya tentang pariwisata, yaitu adalah namanya Pak Deddy. Kita lihat hari ini, Pak Deddy-nya sudah datang, apakah Pak Deddy Mulyadi atau siapa gitu kan. Nah, makanya kita tanya dulu nih, Pak Deddy-nya Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat atau bukan? Pas saya lihat di sebelah nih. Wis. Dengan siapa nih, Pak? Pak Deddy Rustandi, Pak Hari ini Pak Deddy Rustandi ternyata saya pikir Pak Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat, ternyata Pak Deddy Rustandi. Oke, siap. Oke, mungkin Pak Deddy ada apa aja nih hal yang ingin ditanyakan Pak Deddy? Boleh perkenalkan diri dulu Pak Deddy. Oke, baik begini Pak ya. Perkenalkan dulu nama saya Pak Deddy Rustandi. Saya sebagai warga Jawa Barat ya. Saya ingin tahu lebih jauh Pak dari khusus dari pelaku pariwisata gitu Pak, dengan kemarin adanya kebijakan KDM kan gitu, larangan street tour, di mana saya lihat memang ada beberapa komunitas ya yang jelas-jelas menolak gitu kan kebijakan KDM. Nah, ya. Bapak ini gimana nih pariwisata ini Pak? Kalau menurut saya pribadi mengenai studi tour, memang satu sisi telah memberatkan untuk pembiayaan jika ada kegiatan studi tour, terutama untuk orang tua siswa. Kita sudah ikhtiar, para pelaku pariwisata pun sudah melakukan demo, sudah berikhtiar, tetapi kan tetap keputusan yang terakhir diupload oleh YouTube-nya di Kang Deddy Mulyadi Channel sebagai gubernur kita, informasinya bahwa akan tetap menerapkan surat edaran dan tidak akan mencabut larangan perihal kegiatan studi tour. Oke nih. Ya. Nah, berarti kan kita sebagai insan pariwisata dan pelaku pariwisata pun ya sudah. Karena keputusan pemerintah seperti itu, kita telah melakukan berbagai upaya dan keputusannya kekeh. Ya sudah, kita hormati keputusan itu. Karena mau bagaimanapun ya Pak KDM tetap menjadi gubernur Jawa Barat dan itu pilihan dari masyarakat, Pak. Jumlah seperti Bapak gitu, orang tua siswa, warga Jawa Barat lebih banyak, Pak. Pasti Pak KDM pun akan mempertimbangkan pilihan dan keputusannya dengan membela yang lebih banyak. Saya melihat dari dua sisi, Pak. Karena saya pun sebagai orang tua. Saya sebagai pelaku wisata, tapi kan saya juga punya anak, Pak. Di saat anak saya melakukan studi tour dan biayanya mahal, saya juga merasakan seperti Bapak. Jadi saya berada di tengah. Saya pelaku pariwisata iya, saya warga Jawa Barat iya, dan saya pun punya anak yang saya sekolahkan. Pelaku pariwisata Jawa Barat ini, satu ya harus menerima keputusan itu. Keduanya, ya mungkin kita kembangkan dari sisi lain sebagai pendorong pendapatan ataupun berjalannya usaha pariwisata dari sektor yang lain, Pak. Ya. Tapi sisi lain pun, studi tour itu merupakan salah satu pendapatan terutama untuk travel agent dan juga untuk transportasi pariwisata. Karena kan nggak mungkin berangkat studi tour nggak pakai bis. Pasti dengan rombongan sekolah itu kan berjumlah banyak. Pasti menggunakan bis. Itu makanya saya gini Pak, bahkan KDM saya lihat gitu Pak ya di medsos, harusnya pariwisata itu khususnya ya yang di bidangnya ini, orang-orang pariwisata harus lebih jeli mencari peluang, kan gitu. Betul. Nah, harapan gitu kan Bapak misalkan, kalau saya kan jelas lah dari pihak pendukung KDM kan kebijakan itu. Nah, dari Bapak sendiri harusnya ada solusi nggak itu kemana gimana nih pariwisata ke depannya menurut Bapak? Andai bertemu dengan Pak Deddy Mulyadi asli bukan saya nih kan ini. Apa yang akan sampaikan nih?
keluar kayak saya sampaikan gini, dan apa yang mungkin ke depan dibuat KDM itu bagaimana itu? Mungkin saya akan sampaikan, oke lah, saya akan mendukung masalah pelarangan studi tour. Oke, karena itu sudah keputusan dan surat edarannya juga sudah beredar, sudah resmi turun kepada anggota-anggota yang lain. Kalau saya berkesempatan bertemu ataupun bisa menyatakan pendapat untuk Bapak Gubernur kita, bukan masalah studi tour saja, Pak. Masalah bandara. Tidak beroperasi, Pak. Padahal ada 2 bandara, Bandara Husein dan Bandara Kertajati. Nah, ini pun termasuk pendorong pariwisata selain studi tour. Bandara ini kan merupakan gerbang utama masuknya wisatawan ke Jawa Barat. Nah, bagaimana wisatawan mau datang dari luar Pulau Jawa, dari luar negeri ataupun luar Jawa Barat yang akan berwisata ke Jawa Barat, Ya. bagaimana akan datang kalau bandaranya saja kita tidak beroperasional, Pak? Ya. Itu kan pengaruh untuk datangnya atau menariknya wisatawan dari daerah mereka lalu ke daerah Jawa Barat. Padahal Jawa Barat itu indah, Pak. Pantai, gunung, kulinernya, kebudayaannya kita punya semua. Cuman permasalahannya wisatawan itu mungkin agak enggan datang ke Jawa Barat karena bandara aja kita nggak ada. Kita tidak beroperasional. Semua berpusat di Cengkareng. Sedangkan Bapak tahu sendiri kan, Betul. Bandung Cengkareng, Cengkareng Bandung macetnya bagaimana, Pak? Nah, bandara ini juga penting bagi kepariwisataan di Jawa Barat, lalu juga penting untuk masalah pengiriman logistik. Kan kemarin saya lihat di medsosnya, ketika Pak KDM tetap dalam arti keputusannya, seakan-akan pariwisata itu tidak ada jalan lain. Faktanya emang keadaan seperti gitu, sedangkan dari pihak pariwisata kekeh, saya lihat kelihatannya kan gitu. Nah, pandangan Pak Ari misalkan, bahkan KDM pernah bilang, pengen apa pantai bagus, saya lihat kan bilangnya begitu tuh. Terus gimana itu? Nah, jadi selain bandara tadi, kita pun harus mempunyai akses jalan selain jalan nasional, itu akses tol, Pak. Kan udah ada, pernah lihatnya Sumdau. Cisumdawu, tapi kan Cisumdawu itu tidak terkoneksi dengan wisata yang di selatan. Sedangkan wisata yang indah-indah di Jawa Barat itu yang selatan. Garut, Tasik, Pangandaran, itu kan selatan, Pak. Sedangkan akses untuk menuju ke daerah tempat wisata di Jawa Barat, khususnya Jabar Selatan, itu kan hanya jalan nasional dan kalau sudah long weekend, Pak, dan hari besar agama, hari besar nasional, long weekend, libur panjang, gitu, itu macet luar biasa, Pak. Sehingga minat wisatawan juga, macet. Agak malas nih orang Bandung sih oke lah ke Pangandaran, tapi orang Jakarta, orang Banten, orang Bogor apakah mau ke Pangandaran dengan waktu tempuh sekarang berapa jam, bisa 12 jam, 13 jam, Pak. Oh, gitu ya. Tetapi kalau ada pembangunan jalan tol, nah minimal dengan jalan tol ini tidak akan mengalami kemacetan dan jalan lebih lancar. Otomatis wisatawan lebih nyaman dan minat untuk wisata ke Jawa Barat, terutama Jabar Selatan, itu akan pasti lebih banyak dan menghidupkan area-area wisata yang ada di Pangandaran, yang ada di Tasikmalaya, yang ada di Garut. Gitu ya. Itu untuk tol Cigatas. Jadi selain bandara, ada tol Cigatas Juta, tol yang menyambungkan dari Gede Bage sampai Jabar Selatan, Tasik, Ciamis, Pangandaran, lalu ke Cilacap. Kan saya pemerhati KDM juga ya. Makanya pernah juga dia itu pingin membenahi yang namanya tempat-tempat wisata. Itu gimana itu maksudnya konteksnya ya? Nah, pertanyaan Pak Dedi ini bagus yang ketiga tadi. Jadi setiap kabupaten kota, Pak Dedi, itu harus dibuatkan ikon ataupun monumen jargonnya daerah kota atau kabupaten tersebut. Misalkan gini, Bandung kita punya seni budaya Saung Angklung Ujo. Tahu nggak, Pak Dedi, Saung Angklung Ujo? Dengar. Tapi kan sebagai warga Jawa Barat sendiri, sebagai saya juga pelaku wisata, promosinya nggak ada, Pak. Dan tidak ditonjolkan oleh Kota Bandung. Apakah di Bandung ini ada monumen angklung gitu? Nggak ada kan?
Lalu ikon-ikon wisata yang diunggulkan dari kota dan kabupaten itu harus ada monumennya. Contoh Bandung, oke lah Saung Angklung Ujo kita buat ornamen atau monumen angklungnya. Lalu Sumedang Pak, Sumedang kan itu kulinernya tahu. Lalu punya Jati Gede kan. Kelas sebentar. Sumedang, Sumedang ini kan tahu ya. Enggak ini bisa Sumedang nih. Orang mana Pak hasil orang mana nih? Saya orang Sumedang asli Pak. Asli Pak. Iya, tapi kan kalau punya Sumedang, pada di Bandung, kita sama-sama warga Jawa Barat, Pak. Betul. Jadi kayak Sumedang, Pak. Kulinernya kan itu yang dikenalnya tahu. Tapi kan nggak ada monumen tahu, promosi tentang tahu itu. Lalu ada Jati Gede misalkan yang kemarin dibuat dan dibangun oleh Bapak Ridwan Kamil. Kan itu tidak terpromosikan, tidak terekspos dan justru sekarang mati suri, Pak. Padahal itu Jati Gede indah banget loh pemandangannya. Nah mungkin ke depannya kalau ada event nih, event-event yang telah digelar kemarin di Kota Bandung, misalkan lari maraton, balap sepeda, Pak. Itu kan bisa digunakan di Jati Gede. Itu kan jalur lingkar timurnya itu bisa 25-30 kilo, Pak. Itu kan bisa digunakan untuk kegiatan satu, lomba lari bisa. Lalu kedua, balap sepeda bisa. Ketiga, karnaval, festival budaya itu bisa. Jadi kalau event itu diselenggarakan di daerah, otomatis kan hotel-hotel juga penuh, Pak. Akan terisi yang di daerah Sumedang, penginapan, hotel, homestay. Terus warga-warga yang akan buka tenan berdagang kopi, es teh manis, makanan-makanan. Itu kan bisa menghidupkan ekonomi di daerah. Baik dari segi transportasi, dari segi penginapan hotel, dan juga dari masyarakatnya sendiri. Itu kalau saya nggak paham ini, maksudnya saya kaget juga. Berarti khusus nih Pak Ari udah punya gagasan mungkin ya, katakanlah yang ingin disampaikan gitu kalau ketemu KDM itu ya kayaknya nih. Soalnya kan ada pemaparan udah jelas bagaimana pariwisata itu masih bisa bangkit kan gitu, bahkan mungkin maju kan dengan harapan KDM tersendiri kan pengen begitu. Asal ada dukungan dari pemerintahnya, Pak. Selain studi tour, bandara dibangun, Cigatas dibangun, ikon wisatanya dimunculkan. Nah, tempat-tempat wisata di daerah juga diisi dengan event-event yang berkelas nasional ataupun internasional dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di daerah. Keindahan alamnya. Kan kalau misalkan kita ngadakan acara nih, entah di Sumedang, entah di Kuningan, entah di mana lah, yang bisa kita olah menjadi satu event, itu kan perputaran ekonominya dia bergeraknya di sana, Pak. Saya potong lagi Pak Ari ya. Ini pandangan saya ya sebagai orang tua ya, dari dalam artinya saya punya anak sekolah gitu kan. Nah, melihat kemarin itu ya, kayaknya beda sih dengan Pak Ari pandangan kan yang kemarin lihat seakan-akan harus tetap studi tour ada terus kan gitu. Terus celah-celah yang lain tidak ada, bagaimana solusinya? Ya. Nah, saya sih berpandangan ya mohon maaf Pak Ari ya, saya melihatnya gini ya, pandangan Pak Ari ini harusnya bukan dengan saya ngobrolnya ini mah, harusnya dengan orang yang terkait pariwisata harus menyampaikannya Pak Ari ini mah. Ya. Mana ada, saya kan paham tuh. Jadi hal yang tadi, jadi selain studi tour dilarang, kita sebenarnya bisa untuk terhidupi dan menghidupi dari pariwisatanya sendiri, asalkan didukung dengan hal yang tadi beberapa hal yang saya sebutkan. Kalau itu didukung oleh pemerintah, dicanangkan oleh pemerintah dan dibangun oleh pemerintah, udahlah orang wisata mah nggak usah diajarin, bisa nyari duit sendiri. Tapi kalau faktanya informasinya pariwisata mundur, betul nggak? Pariwisata gimana? Ya dalam arti ya dengan adanya anak sekolah nggak dalam gitu kan, menjadi studi tour, apakah emang penurunan pendapatan memang menurun betul? Pasti, Pak. Pasti. Jadi dengan tidak adanya studi tour ini, terutama untuk transportasi ya, transportasi pariwisata itu dipastikan menurun. Bisa menurun sampai 40% dari omset kita biasanya. Cuman kan kita harus mengoptimalkan yang 60% ini nih, yang di luar dari studi tour. Nah, 60% ini Pak, itu bisa menghidupi perusahaan. Tetapi untuk maju ke depan kita juga rada engap kalau bahasa Sundanya mah. Jadi hanya bisa untuk bertahan. Oh, gitu. Karena kan POB terutama ada pengemudi, ada kru, ada staff, ada pembelanjaan spare part, ada cicilan armada juga bagi yang nyicil, Pak.
Setelah melihat dari beberapa tayangan ya, saya terus terang kadang-kadang aktif di medsos ya, gitu kan. Banyak keluhan-keluhan sekali gitu kan dari pihak-pihak pelaku pariwisata gitu kan. Tapi dengan adanya pendapat Pak Ari begini, mungkin pariwisata setidaknya akan bisa bangkit lagi Pak kalau gini Pak. Kalau yang tadi harapan Pak Ari kan ditunjang oleh pemerintah gitu kan. Ini kembali lagi kalau pasti nih ketemu, sebetulnya apa sih yang akan disampaikan ke Pak KDM itu sebetulnya gitu? Dengan keputusan KDM Study Tour ini gimana itu? Yang pasti Pak yang gambarannya nantinya. Jadi saya ringkas ya Pak. Harapannya nih, sarinya gimana? Harapannya oke lah kita menerima sebagai pelaku pariwisata dan saya juga sebagai orang tua dari anak saya sendiri Pak. Iya betul. Saya menerima keputusan KDM atas pelarangan studi tour. Ya. Nah, asal oke lah studi tour dilarang. Asal gimana nih asal? Asal yang tadi bandara dibangun, Cigatas dibangun, ikon-ikon wisata dan event wisata dibangun dan diselenggarakan di daerah-daerah tempat wisata. Lalu juga ada hal yang penting juga nih Pak. Selain yang 3 hal tadi. Jadi selain ikon, selain bandara dan Cigatas, kita pun harus mempromosikan Jawa Barat itu dengan sebaik-baiknya. Bagus juga Pak. Nah, kalau bandaranya udah kebangun, tolnya udah ada, dibangun, tempat wisatanya sudah bersih, sudah indah, promosinya oke, mungkin bisa menutupi yang studi tour ini. Karena kan Pak KDM sendiri bilang bahwa jangan sampai anak sekolah ataupun juga siswa-siswa itu dijadikan objek untuk bisnis pariwisata. Nah, kita juga kan harus berkembang. Jadi intinya jangan mengandalkan anak sekolah menjadi objek pariwisata. Nah, kalau orang pariwisata ingin, kan tadi hanya 60% nih Pak kita hidup. Kita pengen lagi 100%, itu bisa tercapai asal ditunjang dengan pembangunan dan keberlangsungan dari program-program yang tadi saya sebutkan. Kiranya kalau itu ada kerjasama yang baik antara pelaku pariwisata dengan dinas PUPR, dengan dinas pariwisata dan dengan Bapak Gubernur sendiri, oke lah kita bangun, oke lah kita operasionalkan bandara, oke lah kita tonjolkan nih keunggulan-keunggulan dari destinasi kota dan kabupaten. Saya kira wisatawan akan datang banyak dan tadi kan sudah saya sebutkan orang wisata itu pinter-pinter Pak, bisa nyari duit sendiri asalkan dibangun dan dibantu dengan infrastruktur yang lebih baik. Berarti fasilitas yang harus diutamakannya, penunjang itu tersendiri ya. Betul. Sedangkan kan kita sebagai pelaku pariwisata dan pengusaha-pengusaha kan tidak mungkin Pak membangun fasilitas itu, tidak mungkin membeli pesawat, tidak mungkin membangun jalan tol gitu kan. Nah, berarti kan ada pajak-pajak dari penerimaan seperti pajak kendaraan, pajak restoran, pajak hotel, mungkin kan bisa diarahkan untuk pembangunan itu tadi Pak. Oke, bagus. Saya kira kalau itu bisa terlaksana, dan ini pendapat saya terhadap pemerintah, mungkin bisalah 100% kita bangkit lagi tanpa studi tour. Oh gitu ya. Oke, satu lagi Pak pertanyaannya, itu kan Bapak untuk KDM langsung ya. Dalam arti termasuk pandangan dan harapan gitu Pak ya, bagaimana supaya kepariwisataan di Jawa Barat itu maju gitu ya. Nah, satu lagi Pak. Ini ya isu-isu yang lagi hangat Pak ya. Saya tadi pagi Pak terus terang aja termasuk lihat di medsos ada informasi dari insan pariwisata katanya dari komunitas tertentu lah, saya nggak bisa menyebutkan Pak ya, tapi ini saya baca nih ada di media massa gitu. Katanya kalau KDM kekeh gitu Pak, dalam arti tetap tidak menyebut larangan studi tour itu, katanya ada pemakzulan. Itu sikap Pak Ali itu gimana nih? Mohon maaf, Pak Ali salah jauh ke sana. Kan ini nih masalah ini nih. Katanya mau pemakzulan itu gimana nih? Ini saya lihat ada nih di media sosial nih. Katanya kalau katanya kita mau mencabut gitu kan. Katanya mau pemakzulan itu gimana tuh? Nah, ini nih gitu. Ini ya biar masyarakat tahu aja nih. Bobotnya lumayan juga. Nah, ini kan saya ingin tahu nih, Pak Ali kan udah senior apalagi di Marjaya nih. Gimana tanggapan dari Marjaya sendiri nih gimana nih? Saya biar tahu nih masyarakat. Kalau masalah pemakzulan yang tadi pagi mencuat di beberapa media ya Pak, karena saya juga baca lah tadi dan lihat juga informasinya di HP. Saya pribadi dan PO Marjaya Trans
mungkin dalam hal berita pemakzulan ini, saya pribadi tidak mendorong untuk pemakzulan, Pak. Karena Pak KDM pun ada benarnya, ada salahnya. Semua pasti ada benar, ada salah. Pelaku pariwisata ada pendapat yang benar, ada pendapat yang salah. Saya pun mungkin tadi sekarang kita berbicara ada pendapat yang benar, ada pendapat yang salah. Cuman untuk masalah pemakzulan, mungkin terlalu melebar ini, Pak. Dan saya pastikan, saya pribadi dan PO Marjaya sendiri ini tidak mendukung untuk pemakzulan Pak KDM. Justru saya pengen mendukung itu yang tadi, Pak, pembangunan bandara, pembangunan jalan tol, pemunculan ikon wisata. Kita nggak ada pemikiran untuk pemakzulan. Tapi kan ini seakan-akan di medsos itu semua insan pariwisata. Nah, ini yang harus saya jelaskan. Pemakzulan ini muncul di berita, insan pariwisata yang mana, pelaku pariwisata yang mana. Saya pun di sini pelaku pariwisata, Pak. Tapi saya tidak pernah terbesit untuk pemakzulan. Justru ingin mendukung Jawa Barat lebih bagus, lebih cantik, lebih banyak wisatawannya dengan yang tadi. Ujung-ujung mikirin untuk pengajuan pemakzulan. Atau kalau misalkan gini, oke lah, insan pariwisata mengajukan pemakzulan. Akhirnya jadi polemik. Akhirnya jadi berita yang viral. Atau bujang-bujang ngebangun bandara, Pak. Bujang-bujang ngebangun jalan tol. Bujang-bujang mempercantik ikon-ikon wisata daerah. Berarti akan lebih lama kita untuk menemukan omset yang 100% tadi, pengganti studi tur tadi. Kalau kita orang pariwisata atau insan pariwisata ataupun pelaku pariwisata ngeributin karena studi tur jadi pemakzulan, alangkah sayangnya. Mending kita mikirin dan mendukung Pak KDM. Karena kan kebijakan ada di pemerintah. Kita masukkan yang tadi, yuk bangun ini, yuk benar. Saya kaget juga Pak Ari, gini, sebentar potong. Kalau sekarang Pak KDM-nya pemakzulan, enggak gini. Nanti kan tambah berantakan. Kan gini yang saya tahu Pak Ari ya. Saya sebagai warga kan jelas mendukung KDM kan, anak saya sekolah gitu kan. Dia pengen adanya studi tur gini kan. Pelaku pariwisata yang saya tahu nih, yang saya tahu kelihatannya tuh semuanya tuh menolak kebijakan KDM. Sekarang ini Pari ini beda, ini gimana nih? Aduh, makanya kaget juga nih saya jawabannya nih. Jadi gini, kan ada demo kemarin tanggal 25 kan mau rame-rame walaupun gak jadi kan. Nah, kemarin itu sikap-sikap Marjaya itu bagaimana itu kemarin? Termasuk yang akan datang di tentang pemakzulan 221 paket gimana? Karena saya memang kebetulan memang di pariwisata udah beberapa lama, lalu juga sekarang saya bekerja masih di pariwisata, terutama transport pariwisata ya. Saya punya media ataupun juga bisa mengungkapkan pendapat saya bahwa mungkin itu hanya segelintir dari beberapa pelaku yang memang pengen ataupun kesal mungkin, Pak. Kan sebagai manusia punya rasa marah, rasa kesal, rasa kecewa. Nah, begitu kemarin Pak KDM tetap tidak bisa, tetap keputusan saya, tetap surat edaran berlaku. Mungkin kesal, mungkin kecewa, akhirnya terpikir, Pak, namanya orang lagi emosi, udah aja pemakzulan kita ajukan. Nah, alangkah baiknya kan kita sharing, ngobrol sambil ngopi dengan pikiran jernih. Ini kalau Pak KDM sampai dimakzulkan, Jawa Barat ini siapa? Pemimpinnya mau siapa, Pak? Bapak mau milih siapa lagi? Betul ya. Ya udah, kalau saya juga jelas dukung KDM kan. Iya, otomatis daripada memperparah keadaan, mending yuk kita sama-sama ngebangun, sama-sama membenahi, sama-sama mempercantik lah Jawa Barat ini, dari mulai akses, dari mulai tempat wisatanya, dari mulai transportasi dari darat, transportasi udara, lalu pun dari event-event yang kita dorong untuk diselenggarakan di tempat-tempat yang indah, Pak gitu. Nah, jadi daripada pemakzulan, ya mending kita dukung Pak KDM untuk, iya loh, yuk Pak KDM tolong atuh bangunin ini bandara, bangunin ini gitu. Kalau dengan pemakzulan, nanti ujung-ujungnya ricuh, ujung-ujungnya Jawa Barat mau dipimpin siapa? Akan lebih repot gitu. Ini kalau pemikiran saya, tapi untuk hal-hal yang di luar ataupun tidak sependapat dengan saya kan ya sah-sah saja, karena kan ada undang-undangnya, Pak, bahwa setiap orang, setiap insan warga negara Indonesia itu
berhak untuk menyatakan pendapat. Jadi sebetulnya saya terus terang Pak agak kaget jawabannya kan. Kirain saya yang tadi Pak. Makanya saya di rumah teh gini ya. Saya pengen tahu betul jawaban yang benar real daripada insan pariwisata gitu kan. Dimana dari awalnya bagaimana begitu penolakannya tentang street tour, jawaban Bapak kan begini. Kan gitu segala macamnya. Udah jelas. Bahkan keinginan Bapak seperti ini kan. Nah, berarti sebetulnya mah program KDM menurut saya baik pandangan warganya, saya sebagai warga masyarakatnya gitu kan. Ada hampir kesamaan kalau gini mah tuh Pak. Iya. Hampir ada kesamaan gitu. Ya mungkin kalau awal-awal mah shock juga mungkin Bapak juga ya. Iya. Awal muncul aturan KDM juga ya. Iya. Awal-awalnya makanya satu gitu. shock, keduanya ya saya sebagai pribadi dan Marjaya sendiri menunjukkan solidaritas antar sesama pelaku pariwisata. Tetapi kalau semakin arahnya berarti kalau yang pertama ikut demo ya? Yang pertama ikut sama? Ikut. Yang waktu katakanlah mohon maaf ya, saya sampai ada gimana gitulah masa begitu banyaknya bahkan sampai apa di Gedung Sate sampai pasar ya begitu banyak kan. Berarti Bapak ikut juga pertama. Ikut. Terus kemarin yang kedua itu di mana Bapak sampai barusan mengatain tidak dalam arti menunda. Kan nggak jadi kan menunda kan gitu. Itu gimana tuh konteksnya? Karena gini Pak, dengan aksi damai yang pertama kita ikut solidaritas, ujung-ujungnya ada blokade jalan. Karena solidaritas itu tadi ya saya nggak bisa ngelawan arus massa yang lebih banyak. Nah kerugiannya adalah apa? Kalau kita lakukan lagi aksi demo yang lebih besar dengan mengerahkan bis-bis pariwisata, itu akan chaos ekonomi. Ekonominya bukan ekonomi pariwisata aja, ekonomi kerakyatan dan juga ambulan yang lagi mengantar orang sakit. Ini kayak dinas pemerintahan dari pemerintahan ini balik gimana nih? Nah itu kan kok pandangannya kok jadi malah wah salut paling. Nah, kalau kita lakukan blokade, kita berdosa sebagai pelaku pariwisata. Karena yang dirugikannya bukan hanya pelaku pariwisata, tetapi masyarakat. Satu, mungkin bagi orang-orang yang bekerja di online, entah Gojek, entah Grab, entah pokoknya transportasi kendaraan online. Kan mereka terganggu Pak untuk pengiriman makanan, untuk pengiriman dokumen, untuk mengantarkan tamu, mengantarkan penumpang, itu kan pasti keganggu. Otomatis ekonomi tersendat. Kedua, kalau ada pasien yang gawat darurat dan memakai ambulan, tetapi di tengah jalan terpaksa tidak bisa melintasi karena diblokade oleh bus, mau gimana? Berarti lahirnya pemikiran itu setelah evaluasi ketika demo pertama. Iya. Berarti kemarin nggak jadi itu, termasuk mungkin ada ide gagasan dari Pak itu sendiri punya bagaimana? Nah, bukan dari saya sendiri pribadi Pak, tetapi dari kepolisian. Karena begitu hari Jumat kemarin ada himbauan kepada pengurus PO dan bahkan beberapa PO mungkin didatangi oleh para aparatur negara ini dari pihak kepolisian. Tolonglah, oke boleh demo, tetapi jangan membawa armada bis. Karena ditakutkan jika membawa armada bis, yaitu tadi Pak, perekonomian terhambat di masyarakat, pelayanan kesehatan terhambat. Berarti pihak kepolisian itu mengevaluasi ketika terjadi demo yang pertama. Betul. Termasuk Pak juga mengevaluasi memang benar situasinya seperti begitu. Kalau dilaksanakan demo lagi akan terjadi chaos seperti mungkin gitu ya. Betul. Makanya kan begitu 2 hari setelah demo, mungkin Bapak nanti lihat aja di media sosial saya, kan ada permohonan maaf saya juga Pak di situ. Ada di situ. Permohonan maaf kepada warga Jawa Barat yang kemarin mungkin agak terganggu dan juga tersendat perjalanannya dan perekonomiannya juga terhambat karena aksi blokade kami. Kan itu ada Pak. Pantesan saya dengar kan emang di medsos banyak yang katanya tanggal 25 itu kan terjadi kan, bahkan sangat besar kan gitu, bahkan masyarakat banyak yang khawatir ya, termasuk saya juga, kenapa pariwisata kan gitu, mungkin ya saya pandangannya kan tidak tahu sejauh ini pandangan khusus dari Pari kalau pariwisata itu masih ada celah untuk bagaimana bangkit kan tadinya kirain teh memang setelah street tour tetap dicabut teh seakan-akan tidak bangkit lagi, kirain saya teh gitu Pak. Bisa asal berinovasi dari para pelakunya dan juga pemerintah mendukung untuk hal-hal vital yang tadi dibangun, dipercantik.
Pak, saya potong sendiri nih. Ini masalah saya pribadi ya soalnya. Hmm. Kenapa saya sampai mendukung KDM? Hmm. Sepenuhnya kan gitu. Saya merasakan sekali fakta kemarin, Pak. Anak saya mau masuk SMK kan. Pertama nggak lolos, Pak. Ya. Gitu kan. Nggak terima. Yang kedua, daftar ulang. Nggak terima, Pak. Nah, Terima. akan putus sekolah, anak saya sampai nangis, kan, Pak. Nah, besoknya ya terpaksa cari ke yang swasta. Tapi sore-sorenya dapat informasi ada yang namanya program PAPS, yaitu program anak putus sekolah. Nah, setelah itu dipanggil, anak saya diterima, Pak. Nah, jadi makanya itu program Pak KDM itu. iya, makanya saya masalah mendukung itu real, ini fakta, Pak. Saya merasakan anak saya keterima lagi karena program PAPS. Makanya saya mendukung itu. Oh, benar cek saya program ini kan, gitu. Terserah lah itu mau isinya berapa, ya penting saya mah anak saya nangis pengen keterima sekolah kan gitu. Ya. Dengan sebelumnya keterima dia nangis sampai malam, besoknya paginya masih mengeluh, tapi sorenya ada informasi diterima lagi dengan adanya program PAPS itu, ya saya senang gitu kan. Jadi saya juga bukan tanpa dasar yang mendukung KDM gitu kan. Nah, tapi kalau untuk pariwisata kan saya tidak paham semuanya, kan hanya Bapak dibilang pariwisata bagaimananya. Saya hanya sebagai warga itu pengen tahu sih yang fakta jelasnya itu pariwisata itu yang tadi, Pak. Ya. Dengan adanya harus dicabut itu, Pak, gitu kan. Nah, sedangkan Bapak dari pihak Bapak masih ada pemikiran yang lain. Nah, ini yang saya kaget, Pak, dari masyarakat sendiri gitu ya. Karena yang selama ini saya tahu mungkin dan masyarakat yang lain seakan-akan yang tadi itu, Pak, tentang studi tur itu harus tetap dicabut, gitu kan. Nah, gitu aja, Pak. Kedatangan saya ke sini memang nama saya awalnya sama kan, Pak. Betul. Itu, Pak. Tapi saya kaget kemarin ada yang mau nanya Pak Ari dari namanya Pak Dedi besok mau datang ke itu mah yang informasinya salah kan. Bukan. Aduh, saya kira Dedi Mulyadi gitu kemarin gini. Karena kan ya pariwisata Jawa Barat ini kan lagi menghangat situasinya. Gitu kan. Saya kira Pak Dedi Mulyadi ternyata Pak Dedi Rustandi. Lega saya ini. Oke, Pak. Selamat sukses ya. Ya. Oke. Pokoknya sebagai warga Jawa Barat kita tetap, Pak, jangan ada perpecah belahan antara pelaku wisata dan masyarakat. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Kita bangun Jawa Barat lebih baik. Oke, siap, Pak. Oke, para Sobat Marjaya, begitulah perbincangan dan dialog saya dengan Pak Dedi Rustandi. Ternyata bukan Pak Dedi Mulyadi, Dedi Rustandi ternyata. Jadi intinya kita walaupun berbeda pendapat, berbeda pandangan, tetapi tetap ujung-ujungnya harus pada kemajuan dari pelaku pariwisata sendiri dan juga kesejahteraan untuk masyarakat Jawa Barat. Seperti tadi ya Pak, ada anak Bapak bisa sekolah akhirnya, betul. tidak dibebankan biaya yang terlalu besar. Iya, betul. Nah, jadi Pak KDM ini di kedua belah pihak ada betulnya, ada salahnya, tergantung dari pandangan kita masing-masing. Nah, dengan adanya perbincangan ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi ataupun juga informasi kepada warga Jawa Barat lainnya tentang kondisi pariwisata dan juga curhatan dari Pak Dedi Rustandi selaku warga Jawa Barat dan orang tua siswa mengenai hal yang sedang menghangat ini. Jadi intinya untuk pemakjulan janganlah. Jadi ya, nanti Jawa Barat sama siapa lagi, Pak? Betul, Pak. Saya sih senang aja, berarti Jawa Barat kondusif, Pak. Kondusif kalau gitu, Pak. Kalau sepemikiran sama Bapak semua kondusif, Pak. Ya, mudah-mudahan dengan perbincangan dialog kita ini bisa membuka wawasan, Pak. Betul. Membuka pandangan dari masyarakat ataupun dari pelaku pariwisata supaya lebih dewasa, lebih sama-sama memajukan pariwisata. Piknik itu masih bisa, kata Pak KDM. Pikniknya bersama keluarga, piknik bersama teman-teman, piknik bersama tetangga satu komplek, piknik satu kantor. Wah, semakin jauh ini pemahamannya. Satu komunitas kan masih bisa Pak berjalan. Kan itu yang diinginkan Pak KDM, tapi hal yang lain ini bisa berjalan kalau bandaranya udah dibuka, jalannya bagus, tempat wisatanya cantik, bersih. Nah, itu ide-idenya cemerlang. Oke, Marjaya Trans, teman perjalananmu jangan lupa jika butuh transportasi pariwisata untuk keliling Jawa Barat ataupun keluar Jawa Barat seperti ke Jogja, Malang, Bali ataupun Lampung, itu bisa kita cek ke marketing Marjaya Trans. Marjaya Trans, teman perjalanan.